Kita lanjut perkuliahan hari ini. Oke, kemarin setelah kita berhasil melakukan identifikasi model menggunakan metode Box-Jenkins, kita mendapatkan yang dinamakan dengan model tentatif. Model tentatif itu adalah model sementara yang dapat kita gunakan untuk menduga model deret waktu. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan identifikasi model, kita ke tahap selanjutnya yaitu melakukan pendugaan parameter. Nah, nanti kita melakukan pendugaan parameter terhadap model deret waktunya. Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan diagnostik model mana yang paling cocok. Bagaimana caranya? Mari kita simak dulu video penjelasan berikut ini. Pendugaan parameter. Pada pemodelan data deret waktu, ada 3 metode pendugaan parameter yang bisa digunakan. Yang pertama metode momen, metode kuadrat terkecil, dan juga metode kemungkinan maksimum. Setelah model arima tentatif itu kita tetapkan, langkah berikutnya adalah kita melakukan pendugaan parameter. Nah, parameter yang diduga ini bisa berupa komponen AR, komponen MA, ragam dari white noise maupun nilai tengahnya. Ya, jadi pada metode momen ini statistiknya diperoleh dengan cara menyamakan momen populasi dengan momen contohnya. Ini sebagai contoh, nih momen populasi untuk nilai harapan X ya. Dan ini adalah momen contohnya. Ya, jadi nanti kita samakan antara momen populasi dengan momen contohnya. Jadi kita peroleh kalau mu duga itu sama dengan X bar. Oke, begitu kira-kira. Oke, kita masuk ke pendugaan untuk model AR ya. Di sini untuk AR1 karena rho satunya sama dengan C, maka si duganya ini sama dengan R1. Untuk R2, AR2, jadi kaitan antara parameter C1 dan C2 dengan berbagai momen tercermin lewat persamaan Hill-Walker berikut ini. Ya, jadi untuk AR2 kalau kita mengganti rho 1 dengan rho 2 masing-masing dengan R1 dan R2, kita peroleh pendugaan untuk C1 dan C2 adalah seperti ini. Ya, untuk model ARP di sini bisa kita lihat ya, untuk R1, R2 sampai dengan R ke P. Ini jadi tinggal kita tambahkan saja parameter modelnya sesuai dengan ordonya. Nah, sistem persamaan linear ini dapat diselesaikan untuk mendapatkan dugaan untuk C1, C2 sampai dengan C ke P. Ini sebagai fungsi dari R1, R2, dan RP. Selanjutnya, pendugaan untuk model MA. Ya, di sini ada MA1 ya. Rho 1 ini sama dengan min theta per 1 plus theta kuadrat. Karena rho 1 sama dengan R1, maka didapat theta duganya adalah seperti ini. Nah, penduga bagi theta bernilai real dan invertible kalau nilai mutlak dari R1-nya ini kurang dari 0,5. Oke, di sini kita perhatikan kalau metode momen akan bermasalah terutama ketika nilai mutlak dari R1-nya itu lebih dari 0,5. Jadi nanti secara umum untuk model MAQ, pendugaan bagi theta akan melibatkan persamaan yang non-linear, serta hanya sebagian solusinya saja yang menghasilkan model yang invertible. Oke, saya lanjut dengan pendugaan untuk model ARMA. Ini saya ambil contoh model ARMA 1,1. Ini adalah rho K-nya. Ya, karena rho 2 dibagi rho 1 itu sama dengan C, maka C duga itu sama dengan R2 dibagi dengan R1. Oke, selanjutnya persamaan R1 ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan theta duga.
saya lanjut dengan pendugaan untuk ragam ya. Nah, di sini dugaan untuk ragam ZT ini kita kasih lambang gamma 0. Ini sama dengan S kuadrat, masukkan rumus S-nya. Nah, secara umum dugaan untuk sigma A kuadrat ini dilakukan dengan memanfaatkan hubungan sigma A kuadrat ini dengan gamma 0, theta, serta psi. Untuk ARP, nah ini adalah dugaan untuk sigma A kuadratnya. Dan untuk MAQ ini dugaannya. Dan ini adalah dugaan sigma A kuadrat untuk ARMA 1,1. Oke, metode yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Ya, ini ilustrasi untuk model AR ya. Penduga parameter dari metode kuadrat terkecil ini merupakan statistik yang meminimumkan jumlah kuadrat galat. Di sini untuk AR1, jumlah kuadrat galatnya ini adalah S bintang ya. Nah, nilai ini nanti yang akan kita minimumkan. Oke. Penduga mu, nanti ini mu yang membuat fungsi S bintang minimum adalah yang membuat turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0 ya. Ya, ini cara perhitungan menggunakan kalkulusnya. Oke, berarti dengan demikian kita peroleh rumus untuk mu duganya adalah sebagai berikut. Dan untuk N besar ada sedikit penyesuaian ya, kita gunakan rumus ini. Ya, jadi penduga untuk C di model AR ini, kita cari C yang membuat fungsi S bintang minimum dengan cara membuat turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0 ya. Hampir sama seperti tadi, sehingga kita peroleh rumus untuk C duganya adalah seperti ini. Nah, statistik ini hampir sama dengan R1. Oke, secara umum untuk model ARP dengan ukuran contoh besar kita dapat tunjukkan kalau mu duga ini mendekati nilai Z bar. Untuk penduga koefisien Wiley dapat ditunjukkan pula bahwa statistik yang diperoleh memanfaatkan persamaan Mueller-Walker. Karena itu, untuk model ARP serta ukuran contoh yang besar, metode momen dan metode kuadrat terkecil ini menghasilkan pendugaan parameter yang sama. Ini contoh untuk MA, agak sedikit berbeda ya dengan model AR ya. Di model MA ini tidak ada rumus yang closed form gitu ya untuk penduga parameter model. Karena model yang terlibat ini merupakan model non-linear. Ini ilustrasinya MA1 ZT sama dengan AT dikurangi theta AT-1 yang invertible kita dapat tuliskan seperti ini ya. Karena itu statistik yang meminimumkan jumlah kuadrat S bintang dihasilkan melalui algoritma optimalisasi numeris semacam algoritma Marquardt. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai metode kemungkinan maksimum atau sering dikenal sebagai likelihood. Ya, jadi agak sedikit berbeda dengan kedua metode tadi. Kedua metode tadi hanya memanfaatkan momen pertama dan momen kedua ya. Kalau untuk metode kemungkinan maksimum ini dia memanfaatkan keseluruhan informasi yang dikandung. Karena dia bekerja berdasarkan sebaran peluang data. Oke, kalau X1, X2 sampai dengan X ke N merupakan contoh acak dari populasi yang sama yang memiliki parameter sebesar theta, sehingga kita ketahui Xi menyebar Fx given theta. Maka kita peroleh sebaran peluang persamaan dari N contoh tersebut adalah sebagai berikut. Oke,
fungsi fx1, x2 sampai dengan x ke n given theta ini dapat dipandang sebagai fungsi dari theta bila pengamatan dianggap konstan. Ya, jadi ini fungsi dari x given theta. Nah, ini ada bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini ya. L theta given x1, x2 sampai dengan x ke n. Nah, fungsi yang L ini biasanya dinamakan dengan fungsi kemungkinan atau likelihood function. Penduga kemungkinan maksimum selanjutnya adalah penduga yang memaksimumkan kemungkinan terambilnya contoh atau yang memaksimumkan fungsi kemungkinan. Jadi, kalau di sini yang dimaksimumkan itu adalah fungsi yang L ini, bukan fungsi yang fx. Nah, biasanya fungsi yang dimaksimumkan ini kan bukan fungsi L-nya langsung ya, tapi kita transformasi menggunakan log atau ln dulu. Nanti baru fungsi log L ini yang akan kita maksimumkan. Di sini ada ilustrasi untuk AR1 ya. Ini di sini ada AT menyebar normal ya, maka fungsi kepekatan peluang untuk AT-nya ini sehingga peluang bersama untuk A2, A3 sampai dengan A ke N adalah ini. Nah, untuk AR1 ini kan rumus umumnya ya, ZT dikurangi mu sama dengan C kalikan ZT-1 dikurangi mu ditambah AT. Nah, di sini nanti kita dapatkan untuk Z2, Z3, dan seterusnya. Oke ya, kalau misalnya Z1 diketahui, seperti ini ya, kita hasil ambang Z1 kecil, maka sebaran peluang bersama dari Z2, Z3, sampai dengan Z ke N dapat kita peroleh dari fungsi ini dengan mengganti komponen A dengan Z. Nih, contohnya. Oke, berarti dari pembahasan sebelumnya diperoleh kalau nilai harapan Z1 ini sama dengan mu dan varians dari Z1 ini sama dengan gamma 0 ya. Nah, karena itu ini fungsi L-nya tadi ya, di mana kita peroleh S C, mu-nya adalah ini. Nah, sehingga nanti jumlah kuadrat S, C, mu biasa disebut dengan jumlah kuadrat tidak bersyarat atau unconditional sum of square. Untuk sementara S bintang C, mu ini akan disebut dengan jumlah kuadrat bersyarat atau conditional sum of squares. Oke. Sebagai ringkasan dari ketiga metode tadi ya, jadi intinya kalau metode momen itu dia menyamakan momen populasi dengan momen contohnya. Kalau metode kuadrat terkecil bersyarat, dia meminimumkan jumlah kuadrat S bintang. Metode kuadrat terkecil tidak bersyarat meminimumkan jumlah kuadrat S. Sedangkan untuk metode kemungkinan maksimum memaksimumkan fungsi kemungkinan atau L tadi.